Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang remaja berinisial PT, 17 tahun, diduga menjadi pelaku pembunuhan dua bocah SD di Bengkulu. Pelaku membungkus mayat korban menggunakan karung dan dibuang di tempat yang berbeda. Korban ditemukan di sebuah septic tank dan membusuk di Muaro, Jenggalu. Adapun motif pembunuhan ini diduga perkara memancing ikan di kolam yang ada di belakang rumah terduga pelaku. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait kronologi peristiwa ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bengkulu, ada rekan Betami Sutra. Silakan dengan laporan Anda. Baik Tribuners, tadi baru saja kita melaksanakan press release di Polresta Bengkulu terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan terhadap dua orang pelajar atau bocah SD yang ada di Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, yang dinyatakan hilang beberapa hari yang lalu. Untuk pelajar pertama itu bernama AA atau Abiyu yang kurang lebih berusia sekitar 9 tahun, dan juga yang kedua ada berinisial AR atau Arjuna yang berusia kurang lebih sekitar 8 tahun. Karena untuk kedua sendiri itu sempat dinyatakan hilang pada tanggal 15 April 2025 lalu dan sempat dilaporkan oleh orang tua korban itu ke Polsek Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Dan terakhir terkait ke perkembangan kasus hilangnya kedua korban tersebut, orang tua korban sebenarnya sempat melakukan pencarian sendiri dibantu dengan warga dengan cara menyisiri berbagai jalan yang ditempuh oleh kedua korban, termasuk juga menyisiri rumah dari teman-teman dari korban sendiri. Namun sampai dengan tanggal 20 April 2025 tidak juga membutuhkan hasil. Kemudian pada hari Minggu pada tanggal 20 April 2025 kemudian ada warga yang sedang memancing di kawasan Muara Jenggalu, Kota Bengkulu itu menemukan adanya penemuan mayat di dalam karung Tribuners. Di mana penemuan mayat tersebut itu ditemukan warga yang sedang memancing kurang lebih sekitar pukul 1 siang atau pada siang hari. Dan mendapatkan informasi tersebut, kemudian pihak kepolisian Polresta Bengkulu bersama dengan tim gabungan dari Jatambas Polda dan juga Polsek Kampung Melayu, termasuk juga pihak-pihak terkait lainnya seperti Dinsos, Basarnas, dan lain-lain, kemudian langsung menyambangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap temuan adanya mayat di dalam karung tersebut. Termasuk juga orang tua dari korban atas nama Arjuna waktu itu juga datang ke lokasi ke kawasan Muara Jenggalu untuk memastikan apakah korban tersebut adalah anaknya atau bukan. Dan berdasarkan hasil pengembangan pada saat itu memang agak kesulitan dikenali karena kondisi tubuh dari mayat yang ditemukan di Muara Jenggalu tersebut itu sudah dalam keadaan rusak dan cukup sulit dikenali. Dan saat diperiksa oleh orang tua dari Arjuna, dia menyatakan bahwa tidak terlalu mengenali anak tersebut dan dia juga meyakini waktu itu mayat yang ada di dalam karung tersebut bukanlah mayat dari Arjuna. Dan berdasarkan kejadian itulah kemudian ternyata ada titik terang terkait dengan terungkapnya kasus penemuan dua bocah yang dinyatakan hilang pada tanggal 15 April 2005 lalu, di mana saat polisi itu melakukan pembukaan terhadap karung yang membungkus mayat dari korban yang ditemukan di Muara Jenggalu itu, ternyata di karung tersebut terdapat sebuah nama yang bernama I, kita sebut saja namanya I, Tribuners. Dan dari nama I inilah kemudian polisi melakukan penelusuran terkait dengan inisial nama I tersebut yang ada dituliskan di dalam karung. Dan setelah berhasil melakukan penelusuran terhadap I, dan polisi berhasil kemudian mendapatkan alamat terkait dengan inisial I tersebut, yang terakhir itu pada hari Senin tanggal 21 April 2025 kemarin diketahui merupakan warga asal Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Dan dari temuan tersebut kemudian dari pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan ataupun langsung melakukan TKP tempat alamat yang ditemukan dari nama tersebut yang ada di Kelurahan Kandang. Dan setelah kemudian polisi langsung melakukan pemeriksaan di rumah seseorang berinisial SC yang memang tidak jauh dari korban anak hilang. Dan setelah melakukan pemeriksaan di rumah tersebut, polisi kemudian mendapatkan karung yang dicurigai sama dengan karung pembungkus mayat atas nama yang belum diketahui sebenarnya awalnya, dan sekarang diketahui atas nama Abi. Itu sama persis dengan karung yang ada di rumah pelaku ataupun tersangka ini. Dan mendapati hal tersebut kemudian polisi langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan sejumlah anggota keluarga yang ada di rumah SC ini, termasuk juga tersangka yaitu anak dari SC yang inisial PT yang kurang lebih
terkait hal tersebut, pada saat melakukan penggeledahan di rumah SC ataupun PT ini, itu polisi kemudian ada mencium bau tidak sedap atau aroma tidak sedap dari pinggir ataupun dari samping rumah korban. Dan setelah ditelusuri, itu bau tidak sedap tersebut berasal dari salah satu septic tank yang berbentuk sumur yang persis berada di samping rumah korban. Dan setelah dilakukan pengecekan di dalam sumur atau septic tank berbentuk sumur tersebut, disitulah kemudian polisi melihat adanya karung yang diduga adalah korban atau salah satu korban yang hilang beberapa waktu yang lalu. Dan setelah dilakukan interogasi, dan pelaku sendiri atau tersangka ini mengakui bahwa anak ya atau jenazah atau mayat yang ada di dalam karung tersebut adalah AR, salah satu korban anak yang hilang pada tanggal 15 April 2020 lalu. Kemudian polisi langsung melakukan evakuasi bersama dengan warga untuk mengangkat jenazah dari Arjuna yang dibuang oleh pelaku ini ke dalam septic tank yang berbentuk sumur tersebut. Dan setelah kejadian tersebut, polisi kemudian langsung mengamankan pelaku yang saat ini sudah ditetapkan tersangka atas nama PT atau berinisial PT yang berusia 17 tahun ke Polresta Bengkulu, termasuk juga dengan ayah dan ibu dari PT. Dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian pada hari ini, ternyata PT ini melakukan pembunuhan terhadap kedua korban, yaitu atas nama Arjuna dan juga Abiyu ini dikarenakan kesal karena keduanya itu pada saat kejadian kedapatan memancing ikan di belakang rumah pelaku, yang kemudian ketahuan dengan pelaku. Akibat kejadian tersebut kemudian keduanya dipiting pada bagian leher oleh pelaku dan sempat diceburkan ke dalam kolam, sehingga keduanya dinyatakan meninggal dunia pada saat itu. Dan karena panik kemudian pelaku sendiri itu langsung membungkus kedua korban, yaitu Abiyu dan juga Arjuna ini, ke dalam karung dan langsung diberi pemberat batu gitu. Dan untuk menghilangkan jejak, pelaku ini sempat membawa satu persatu, rencananya mau membawa satu persatu dari korban ini. Namun untuk pertama kali pelaku melakukan pengangkutan dengan menggunakan motor itu terhadap terhadap korban atas nama Abiyu, di mana Abiyu sendiri itulah yang dilemparkan ke muara Sungai Jenggalu dan kemudian ditemukan oleh polisi pada hari Minggu tanggal 20 April. Dan setelah itu barulah, karena tidak sempat lagi untuk membuang jenazah atau mayat dari korban satunya lagi, yaitu nama Arjuna, kemudian maka dari itu pelaku langsung membuang mayat dari Arjuna itu tersebut ke dalam septic tank berbentuk sumur yang ada di samping rumahnya. Dan salah satu untuk menghilangkan baunya itu pelaku sempat menaburkan kapur barus di sekitar atau di dalam sumur tersebut. Dan terkait dengan kasus ini sendiri, pihak kepolisian dari Polresta Bengkulu tadi sudah menyampaikan bahwa tidak ada keterkaitan dari orang tua pelaku yang sempat didugakan oleh masyarakat selama ini, dan pelaku murni melaksanakan pembunuhan terhadap dua korban tersebut secara mandiri ataupun sendirian tanpa bantuan kedua orang tuanya terkait. Dan terkait dengan hal ini sendiri, itu pelaku sendiri terancam dengan hukuman tadi disebutkan oleh Polresta Bengkulu sekitar 15 tahun penjara. Mungkin ini melalui informasi sementara yang kami sampaikan dari Bengkulu kembali ke studio. Aku sayang dan sayang. Mana juga sayang. Kronologi lengkap dua anak di Bengkulu hilang hingga ditemukan tewas dalam karung, dibuang terpisah. Dipublikasikan oleh tribunbengkulu.com, tribunnews.com. Kronologi hilangnya dua bocah di Bengkulu hingga ditemukan tewas dalam karung. tribunbengkulu.com, Bengkulu, sore itu, Selasa tanggal 16 April tahun 2025 tidak ada firasat buruk yang dirasakan Mardiana, warga Kelurahan Kandang Bengkulu, ibu dari R, bocah kelas 2 SD berusia 8 tahun. Ia masih sempat melihat putranya bermain ponsel bersama temannya, AB, anak kelas 3 SD yang tinggal di rumah dinas TNI AL tak jauh dari sana. Sekitar pukul 2 siang, kedua anak itu tak lagi terlihat. Awalnya tak ada yang mencurigakan. Tapi ketika senja menjelang dan suara azan maghrib menggema, rasa cemas mulai menggerogoti hati para orang tua. R dan AB tak kunjung pulang. Biasanya mereka selalu kembali sebelum malam tiba. Pencarian dimulai malam itu juga. Keluarga, tetangga, hingga teman-teman sekolah mereka ikut membantu. Sungai kecil di Gang Melinjo, tempat mereka biasa memancing, disisir. Rumah teman-teman disambangi. Tapi malam berlalu tanpa kabar.
Esok harinya, harapan sempat tumbuh ketika seorang warga mengatakan bahwa kedua bocah itu terlihat membantu menguras kolam ikan tak jauh dari kantor lurah. Pemilik kolam mengaku telah memberi mereka upah berupa ikan dan menyuruh mereka pulang. Namun, sejak saat itu, keduanya lenyap tanpa jejak. Minggu pagi, tanggal 20 April tahun 2025, publik dikejutkan dengan penemuan mayat dalam karung di Muara Jenggalu. Tubuh jenazah itu sudah mulai membusuk. Dugaan mengarah kepada dua bocah yang hilang itu. Malam keesokan harinya, Senin tanggal 21 April, satu jasad lagi ditemukan. Kali ini di dalam septic tank sebuah rumah di Kelurahan Kandang. Lokasinya hanya beberapa rumah dari tempat tinggal korban. Warga gempar, tubuh kecil terbungkus karung itu adalah Ar, bocah yang hilang. Tim gabungan dari Polresta Bengkulu dan Polda langsung mengepung rumah tempat mayat ditemukan. Di sana, mereka meringkus seorang remaja berinisial PT tetangga korban yang selama ini tampak biasa-biasa saja. Ia adalah anak tiri dari pemilik rumah tempat Ar dibuang. PT, remaja yang masih belia, menjadi terduga pelaku pembunuhan dua bocah kecil itu. Tak hanya PT yang diamankan, ibu kandung dan ayah tirinya juga dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Jenazah Ar kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke RS Bayangkara. Saat orang tuanya masuk ke ruang jenazah dan menyaksikan karung itu dibuka, tangis tak bisa dibendung. Ayah dan ibu Ar jatuh, patah, dan tercabik oleh kenyataan bahwa anak mereka dibunuh oleh orang yang selama ini hidup berdampingan. Kepolisian menyatakan bahwa pembunuhan ini diduga bermotif sepele, pelaku kesal karena kedua korban memancing ikan di kolam belakang rumah. Namun polisi masih terus menyelidiki lebih dalam.